Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kelompok Kerja dan Komunikasi dalam Organisasi yang beranggotakan Ela Kumala Sari Hasibuan, Vina Aulia Rizka, Karen Dwi Wulandari, Sela Adelia Silaban. Pengertian kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Menurut Dr. Andes Maluyu SP Hasibuan, organisasi atau kelompok kerja ialah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari kelompok yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu, yang merupakan alat dan wadah saja. Menurut Profesor Dr. Sendang Pesiagian, organisasi atau kelompok kerja ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut dengan bawahan. Kelompok kerja dalam organisasi. Kelompok kerja adalah kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Konsep dasar mengenai kelompok kerja. Stoner, Freeman, dan Gilbert mendefinisikan kelompok sebagai kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu yang dipahami bersama, or two or more people who interact and influence each other toward a common purpose. Karakteristik kelompok. A merupakan kumpulan yang beranggotakan lebih dari satu orang, yang berarti adanya karakteristik yang berbeda-beda dari setiap orang. B. Setiap adanya interaksi di antara kumpulan orang tersebut. C. Adanya tujuan bersama yang ingin dicapai. Macam-macam kelompok kerja. Pertama, kelompok kerja formal, yang merupakan kelompok kerja yang dibentuk dan disusun secara resmi oleh manajer, di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, kelompok kerja informal, yang merupakan adalah kerja yang disusun dengan sendirinya ketika beberapa anggota dari organisasi yang kegiatannya biasanya tidak terkait langsung dengan rencana-rencana rutin dari organisasi, namun secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja dari orang-orang dalam organisasi yang bertujuan untuk memelihara dan memperkuat perilaku positif dari para anggota dan menciptakan interaksi sesama anggota sehingga anggota merasa nyaman, puas, dan aman. Konflik dalam kelompok kerja. A. Konflik antar bawahan di bagian yang sama. B. Konflik antar bawahan dan pimpinan di bagian yang sama. C. Konflik antar bawahan dari bagian yang berbeda. D. Konflik antara pimpinan dan bawahan dari bagian yang berbeda. E. Konflik antar pemimpin dari bagian yang berbeda. Dampak konflik bagi organisasi. Yang pertama, konflik dapat menyebabkan kelompok kerja lemah dan berbagai pekerjaan dalam organisasi akan terbengkalai. Yang kedua, konflik bisa menjurus pada persoalan antar individu dalam organisasi. Yang ketiga, konflik memiliki dampak positif ketika manajer atau pimpinan dapat mengelola konflik menjadi persaingan sehat antar individu, sehingga kinerja organisasi dapat ditingkatkan. Yang terakhir, konflik menyebabkan berbagai hal yang tidak terkait langsung dengan tujuan organisasi muncul, sehingga sangat mungkin terjadinya pemborosan waktu, uang, serta berbagai sumber daya lainnya. Pendekatan dalam konflik kelompok kerja. Yang pertama, stimulasi konflik. Pada dasarnya adalah upaya dilakukan oleh manajer terhadap konflik yang terjadi dengan jalan memberikan umpan-umpan stimulan yang menyebabkan pihak-pihak yang terlibat konflik mengarahkan konfliknya kepada suatu yang bersifat positif bagi dirinya dan organisasi. Yang kedua, pengendalian konflik. Pengendalian konflik ini dilakukan untuk memastikan bahwa konflik dapat senantiasa dihindari dan kalaupun terjadi dengan segera bisa disesuaikan kembali. Di antara program yang bisa dilakukan adalah melalui perluasan penggunaan sumber daya organisasi. Yang ketiga, penyelesaian konflik. Di antara program yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan dan menghilangkan konflik, yaitu dengan melalui penghindaran
Konflik. Jika kita mengetahui bahwa terdapat dua orang yang kalau dipertemukan akan terjadi konflik, maka salah satu upaya penghindarannya adalah dengan memisahkan mereka dan bagian kerja yang sama. Atau jika berada dalam bagian yang sama, mungkin dengan jalan membagi waktu kerja yang berbeda, dan seterusnya. Komunikasi dalam kelompok kerja. Pengertian komunikasi. Komunikasi dapat didefinisikan sebagai memberi atau tukar informasi, isyarat, atau pesan melalui kata, gerakan badan, atau tulisan. Ini menyangkut interaksi antara dua insan atau lebih. Agar komunikasi menjadi efektif, kedua pihak harus terus-menerus memberi dan menerima informasi baik lisan maupun tertulis. B. Fungsi komunikasi. Adapun fungsi komunikasi antara lain alat kontrol perilaku anggota dalam sebuah organisasi dalam berbagai cara. Memotivasi kerja kru juga dapat ditingkatkan melalui komunikasi. Berperan sebagai media untuk mengungkapkan ekspresi emosional, perasaan, dan pemenuhan kebutuhan sosial. Dan komunikasi memfasilitasi pengambilan keputusan. Pola komunikasi dalam struktur organisasi. Pola komunikasi dalam struktur organisasi secara garis besar dapat berupa komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Komunikasi vertikal adalah komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang berada pada tingkatan organisasi yang lebih dengan tingkatan yang lebih rendah atau juga sebaliknya. Sedangkan komunikasi vertikal biasanya dilakukan dalam hal komunikasi berupa pemberian tugas atau dari atasan ke bawahan, pemberian arahan atas ke bawah, maupun pelaporan dan pertanggungjawaban dari bawah ke atas. Adapun komunikasi pelaporan dan pertanggungjawaban Adapun komunikasi horizontal biasanya dilakukan antara seseorang dengan orang lain yang memiliki tingkatan organisasi yang sama. Bentuk komunikasi yang dilakukan diantaranya adalah komunikasi dalam rangka koordinasi, kerjasama, dan lain sebagainya. Konflik dan komunikasi dalam organisasi. Terjadi konflik di dalam organisasi dapat diidentifikasi bahwa salah satu penyebabnya adalah faktor komunikasi. Komunikasi yang tidak tepat atau yang salah akan menyebabkan terjadinya salah komunikasi atau salah persepsi atau sering dinamakan sebagai miscommunication, yaitu ketika komunikasi yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya ingin dikomunikasikan. Di sisi yang lain, beberapa pendekatan dalam manajemen konflik juga telah menjelaskan bahwa konflik bisa diselesaikan melalui stimulasi, pengendalian, bahkan hingga penyelesaian konflik. Namun jika kita perhatikan secara seksama, ketiga pendekatan tersebut tidak dapat dijalankan secara efektif jika tidak dikomunikasikan dengan jelas, baik, dan tepat. Itulah hasil presentasi kami, kurang dan lebih kami mohon maaf. Kami dari kelompok 8 ingin menutup presentasi kami dengan mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.